Learning by doing, berarti kita belajar tetapi juga kita menerapkan. Berarti kita kita sebagai siswa harus berbicara sedikit, talkless. Gak cuma pintar basa-basi atau mungkin istilah kerennya ngegombal ya. Jadi kita nggak cuma kayak sales yang pinter basa-basi, pinter jawab-jawab, tapi kita juga harus do more. Kita harus banyak-banyak melakukan action di dalam tindakan kita. Apa yang kita omongin itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dari itu semua kita akan berlatih. Kita akan berlatih untuk menjadi lebih baik. Kita akan berlatih untuk menjadi lebih baik. Karena dengan berlatih itu semua akan membuat kita menjadi lebih baik. Dari latihan kita akan mendapatkan pengalaman, yang mana pengalaman itu merupakan guru yang terbaik. Saya mempunyai sebuah kata bijak ya, mungkin bisa termasuk dalam kategori kata bijak dalam bahasa Inggris yang berbunyi seperti ini. There are two ways of learning. Learn from our experience takes longer time and many sacrifices, but learn from others is one of precious thing we can do to keep ourselves better and better. Kalau bisa saya terjemahkan, ada dua cara belajar. Yang pertama, kita belajar dari pengalaman kita sendiri yang membutuhkan waktu lebih banyak dan pengorbanan yang lebih banyak. Karena kita mengalami suka dukanya belajar. Mungkin kalau nggak ngerti rumusnya, kalau ada soal matematika kita nggak ngerti rumusnya, terus kita buntu, kita jadi menyerah. Gampang menyerah kan kita merasakan sendiri, kita benar-benar mengalami, dan itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan yang kedua, kita belajar dari pengalaman orang lain yang bisa membuat kita dan menjaga kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Karena di sini kita itu berinteraksi dengan orang lain dan kita mengamati, oh ternyata dia tuh seperti ini, caranya dia tuh seperti ini. Mengamati pola tingkahnya dia, dan dari situ kita bisa menarik hal-hal yang baiknya dan menyingkirkan hal yang negatif. Jadi istilahnya di sini kita bersikap kritis untuk bisa menyortir pengalaman-pengalaman dari orang yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Lalu ada lagi, apa yang kita pikirkan itu akan kita keluarkan melalui kata-kata. Setelah itu kita akan melakukannya dan itu akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan membentuk karakter diri kita, yang mana karakter itu akan menentukan nasib kita. Karena menurut saya nasib itu kita yang ngebuat, dan takdir itu hanya ada di tangan Tuhan. Jadi nasib kita itu pada dasarnya ditentukan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Kebiasaan dan karakter kita juga mempengaruhi nasib itu. Sebelum ke kesimpulan, saya ingin memberikan lagi, learning by doing ini juga bisa termasuk seperti ini. You tell me, I forget. You teach me, I remember. You involve me, I understand. Maksudnya, kamu memberitahu saya, tapi saya melupakan. Jadi kalau cuma dikasih tahu, kamu nanti jangan seperti ini, kamu nanti jangan seperti ini, kita gampang lupa. Karena cuma ngomong, nggak ada actionnya. Kalau diajari, kita itu ingat. Oh tadi tuh
di sekolah saya diajari kayak gini, tadi di rumah sama mama papa diajari ngasih salam, kalau ada tamu bukain pintu, ngasih hormat gitu kan. Tapi kalau begitu kita terlibat dalam suatu masalah, kita itu bisa lebih cepat mengerti dan menangkap apa yang ada di dalam masalah itu. Jadi misalnya kalau seorang arsitek dia begitu terjun ke lapangan, dia ngerti kondisi tanahnya, dia ngerti luas tanahnya seberapa, dia mungkin akan lebih cepat mengerti daripada cuma dikasih tahu ini rumahnya saya maunya seperti ini. Tapi begitu kita terjun, kita akan lebih mengalami sendiri dan itu lebih membuat kita lebih cepat mengerti. Jadi kesimpulannya, learning by doing, not only talking but also acting. Belajarlah dan terapkanlah itu, jangan cuma ngomong aja, tapi juga harus berupa tindakan. Di sini saya mempunyai ayat penutup dari kitab Lungi jilid pertama bab 1 ayat yang pertama. Nabi bersabda, belajar dan selalu dilatih, tidakkah itu menyenangkan? Kawan-kawan datang dari tempat jauh, tidakkah itu membahagiakan? Sekalipun seorang tidak mau tahu, tidak menyesali, bukankah ini sikap seorang kuncu? Jadi saya di sini selaku perwakilan dari Solo, saya ingin mengajak para taujin sekalian yang masih muda-muda untuk terus belajar, dan kita itu jangan cuma berhenti di ngomong, tapi kita juga melakukan sebuah tindakan. Kita kan masih muda, jadi kita bisa membuat sebuah perubahan-perubahan di mana yang mungkin orang yang lebih tua dari kita itu nggak kepikiran sama sekali. Tapi kita bisa membuat sebuah ide-ide kita itu bisa benar-benar berguna bagi orang lain juga. Jadi nggak cuma berdasarkan jabatan aja, dan juga terima kasih. Wait,